Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Yuliani Rohimah, NIM saya 11870700064. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari praktikum teknik digital. Masuk ke dasar teori. Aljabar boolean adalah aturan yang bekerja pada prinsip benar dan salah yang hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan logika tinggi 1 atau tegangan logika rendah 0. Aljabar ini digunakan untuk menyederhanakan rangkaian. Dengan demikian, suatu rangkaian logika dapat menjadi lebih sederhana. Hukum-hukum dalam aljabar boolean. 1. Hukum asosiatif. 2. Hukum idempoten. 3. Hukum komplementasi. 4. Hukum absorpsi. 5. Hukum distribusi. Alat dan bahan hanya menggunakan laptop dan software Livewire. Percobaan pertama adalah hukum asosiatif. Kita menggunakan AND gate dan 3 input. Rangkaian pertama ini untuk pengelompokan A kali B. Kita beri output. Kita buat satu rangkaian lagi untuk pengelompokan B kali C. Pakai 3 input juga. Ini pengelompokan B kali C. Sekarang kita hubungkan. Kita beri output. Sekarang kita coba. Untuk input 000, outputnya adalah 0, 001, sama 0 juga. Untuk 010, outputnya masih 0. Untuk 011, outputnya masih 0. Untuk 101, outputnya masih 0. Untuk 100, outputnya masih 0. Untuk 110, outputnya masih 0. Lalu 111, outputnya akan 1. Pada percobaan kedua, kita akan membuktikan hukum idempoten menggunakan AND gate untuk F1 dan OR gate untuk F2. Diberi inputan. Nilainya sama. Lalu diberi output. Sekarang mari kita buktikan. Untuk 0 kali 0, outputnya 0. Untuk 0 tambah 0, outputnya pun 0. 1 tambah 1, outputnya 1. 1 kali 1, outputnya 1. Pada percobaan ketiga, kita akan membuktikan tentang hukum komplementasi, di mana F1 sama dengan A dikali A aksen dan F2 adalah A ditambah A aksen. Berarti untuk F1 kita gunakan AND. Untuk F2 kita gunakan OR.
untuk A. Dan ini untuk A aksen. Kita beri output. Sekarang kita buktikan. Nah, untuk F1, A dikali A aksen, 0 kali 1 sama dengan outputnya 0. Sedangkan untuk yang F2, A ditambah A aksen, outputnya 1. Pada percobaan keempat ini, kita akan membuktikan hukum absorpsi. Untuk F1 sama dengan A plus A dikali B. AND get untuk A dikali B. OR get untuk penjumlahan. Kita beri input. Lalu kita beri output. Untuk F2, A dikali A plus B. Berarti menggunakan OR get untuk A plus B. Lalu AND get untuk perkalian. Kita beri input. Kita hubungkan. Kita beri output. Nah, sekarang kita buktikan. Untuk F100, hasil outputnya 0. Untuk F200, outputnya 0. Untuk input A-nya 1, outputnya pun 1. Yang F2 pun sama. Kalau kita beri 1 di B-nya, dia 0. 0, 1. Dia 0. 1, 1. Dia 1. Jadi, di sini tergantung inputan dari A-nya. Apabila A-nya 1, outputnya akan 1. Pada percobaan kelima ini, atau percobaan terakhir ini, kita akan membuktikan hukum distribusi. Kita akan membuat F1 A dikali B plus C. Rangkaian pertamanya. Kita pakai ini untuk B plus C, dan pakai N untuk perkalian. Diberi input. Dihubungkan. Kita beri output. Lalu kita akan membuat F2-nya yaitu A kali B
plus A kali C. A kali B. Nanti di sini A kali C. Nanti di sini untuk penjumlahannya. Kita berikan input. Ini A. Ini B. Ini C. Kita hubungkan. Kita ambil A-nya. Lalu ini kita hubungkan. Dijumlahkan. Kita beri output. Sekarang mari kita buktikan apakah outputnya akan sama. Untuk output saat ini 00 dengan inputnya 000, 000, kita ubah ke 001. Masih 0, kita ubah ke 010. Masih 0, kita ubah ke 011. Masih 0, kita coba 100. 100, masih 0, 101. Nah, nih outputnya 1. Terus 110, outputnya 1 juga. Dan 111 juga 1 outputnya. Hasil dan analisis dari hukum asosiatif. Percobaan pertama ini menggunakan 2 gerbang logika N, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada gerbang logika N output akan bernilai 0 ketika satu atau kedua inputnya bernilai 0, dan output akan bernilai 1 ketika semua inputnya bernilai 1. Data pada tabel yang didapat membuktikan bahwa nilai F1 sama dengan F2. Itu berarti hukum asosiatif terbukti. Hasil dan analisis hukum idempoten. Percobaan kedua ini untuk membuktikan hukum idempoten menggunakan gerbang logika N untuk F1 dan menggunakan gerbang logika OR untuk F2. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada gerbang logika N, output akan bernilai 0 ketika inputnya 0, dan output akan bernilai 1 ketika inputnya 1. Kemudian pada logika OR, output akan bernilai 0 ketika kedua inputnya 0, dan output akan bernilai 1 ketika salah satu atau kedua inputnya 1. Data pada tabel yang didapatkan membuktikan jika A dikali atau ditambah dengan A itu sendiri, maka akan menghasilkan output yang bernilai sama, yaitu A. Itu berarti hukum idempoten ini terbukti. Hasil dan analisis hukum komplementasi. Percobaan ketiga ini untuk membuktikan hukum komplementasi menggunakan gerbang logika N dan NOT. Dapat dilihat pada tabel untuk F1 di mana A kali A aksen outputnya adalah 0, dan F2 di mana A plus A aksen hasilnya adalah 1. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori di mana pada gerbang N saat A dikali A aksen sama dengan 0, dan pada gerbang OR saat A plus A aksen sama dengan 1. Dari data yang didapatkan, berarti hukum komplementasi ini terbukti. Hasil dan analisis hukum absorpsi.
Percobaan keempat untuk membuktikan hukum absorpsi dengan menggunakan gerbang AND dan OR. Pada tabel dapat dilihat bahwa F1 sama dengan A plus A kali B. Saat A bernilai 0, maka outputnya menjadi 0. Dan saat A bernilai 1, maka outputnya menjadi 1. Begitu juga dengan F2 sama dengan A kali A plus B, dipengaruhi oleh nilai logika dari A. Saat A bernilai 0, maka outputnya menjadi 0. Dan saat A bernilai 1, maka outputnya menjadi 1. Dari data yang didapatkan, itu berarti hukum absorpsi ini telah dibuktikan, di mana F1 sama dengan A plus A kali B dan F2 sama dengan A kali A plus B dengan input logika yang sama, maka hasil outputnya juga sama. Hasil dan analisis hukum distribusi. Percobaan kelima untuk membuktikan hukum distribusi digunakan dua uji coba, di mana F1 sama dengan A kali B plus C, dan F2 sama dengan A kali B plus A kali C. Pada F1 ketika input A bernilai 1, ada 3 yang memiliki output bernilai 1, yaitu ketika salah satu antara B dan C bernilai 1. Namun ketika B dan C bernilai 0, maka outputnya akan 0. Ini dikarenakan pada gerbang logika AND dibutuhkan kedua input untuk menghasilkan output bernilai 1. Ketika salah satunya 0, maka outputnya pun akan 0. Hal ini sesuai dengan logika yang dihasilkan dari tabel kebenaran. Pada F2 pun menunjukkan hasil yang sama seperti F1. Karena pada dasarnya, F2 adalah rangkaian F1 yang disebar atau diurai. Dari data yang didapatkan, berarti hukum distribusi ini terbukti. Kesimpulan. Aljabar boolean pada dasarnya adalah tipe data yang terdiri dari dua nilai, yaitu benar dan salah, yang biasanya dilambangkan 0 dan 1. Karena gerbang logika memiliki dasar benar dan salah, maka hukum aljabar boolean dapat diterapkan pada rangkaian logika. Dari hasil yang dapat dilihat bahwa ketika rangkaian logika dirangkai sesuai dengan notasi-notasi yang dipakai dalam aljabar boolean, maka output yang dihasilkan sesuai dengan teori-teori yang ada dan terbukti kebenaran dan kesesuaiannya.